Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Mutaluda dengan NIM 141240 dari kelas Ekonomi Manajerial EMN. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas UTS dari Ekonomi Manajerial yang diajar oleh Pak Afid. Yang utama adalah mencari jumlahnya banyak barang X yang dibeli oleh konsumen. Jadi di sini kan kita sudah dapat bahwa PX atau harga barang itu sendiri itu sebesar 235.000. Itu kita ubah dalam 235 biar gampang. Kemudian PY itu adalah harga barang Y, yaitu sekitar 275.000. Dan kemudian M atau pendapatan itu adalah 40 juta, dan biaya iklan barang X atau A itu 500 juta. Jadi untuk mengerjakan yang A itu tinggal menggunakan rumus yang sudah diketahui, adalah QD sama dengan 500 dikurangi 3PX kurangi 2PY kurangi 0,05M ditambah 4A. Jadi 500 dikurangi 3, untuk PX kan tadi kita sudah tahu bahwa 235.000. Jadi kita di sini bisa kayak gini aja, nolnya nanti biar gampang. Kemudian 2 dikali PY, PY-nya adalah 275. Kemudian 0,05 dikali M pendapatan, kita ubah jadi 40, dan kemudian 4 dikali 500 sama dengan 500 dikurangi 3 kali 235 itu 705, dikurangi 2 dikali 275 itu 550, 0,05 dikali 40 itu 2, tambah 4 kali 5 itu 20, 00, 2000. Tinggal 500 dikurangi 705 dikurangi 550 dikurangi 2 ditambah 2000 itu adalah 1243. Nah, ini adalah 124300 unit. Jadi banyak barang X yang dibeli konsumen itu sebesar 1.243.000 unit. Kemudian untuk yang nomor 2, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer? Di sini kita bisa mencari dengan persamaan yang sama, tapi kita fokuskan kepada PY-nya atau harga barang lain. Jadi GD sama dengan 3PX kurangi 2PY kurangi 0. Jadi di sini kita asumsikan bahwa A-nya ini adalah 0, pendapatannya adalah 0, PX-nya adalah 0. Kemudian PY atau harga barang lain kita asumsikan bahwa dia naik sebesar Rp5. Maka apa yang terjadi ketika barang PY naik sebesar Rp5? Itu 500 dikurangi 3 kali 00, 2 kali 5 10, 0,05 kali M0, 4 kali 00. Sehingga QD adalah 490. Jadi hukumnya adalah ketika PY naik, maka QD turun. Atau ketika harga barang naik, maka harga barang itu sendiri turun. Nah, ini disebut barang komplementer atau saling melengkapi. Jadi misal di sini PY itu adalah kemeja. Ketika harga kemeja naik sebesar Rp5, maka dasi QD atau dasi itu akan turun. Penjualannya akan turun karena kemeja dan dasi itu saling melengkapi. Kemudian bagaimana cara kita tahu untuk dia adalah barang substitutif? Itu adalah minusnya ini jadi plus. Misal di sini QD sama dengan 500 plus 2 PY. Nah, PY-nya kan tadi naik sebesar Rp5. Maka QD sama dengan 500 ditambah 10. QD sama dengan 510. Jadi ketika PY naik, maka akibatnya QD akan naik. Ini adalah substitutif. Jadi yang membedakan adalah ketika satuannya minus ini adalah komplementer, dan ketika plus adalah substitut. Seperti itu. Kemudian yang C, apakah barang X termaksud barang normal atau inferior? Jadi kita masih sama menggunakan
persamaan ini GD sama dengan 500 kurangi 3PX dikurangi 2PY dikurangi 0,05 M ditambah 4. Nah, di kita di sini asumsikan bahwa A ini 0, PY 0, PX 0. Kemudian M kita asumsikan di sini bahwa pendapatan seseorang itu naik sekitar 20 ya 100. Naik sekitar 100 pendapatan 100 rupiah. Maka apa yang terjadi adalah GD sama dengan 500 dikurangi 0,05 dikali 100 ya 5. GD sama dengan 500 kurangi 5 495. Jadi ketika M naik atau pendapatan naik maka GD akan turun. Nah inilah yang disebut hukum dari barang inferior. Jadi kita anggaplah M ide atau barangnya itu adalah motor. Ketika pendapatan orang naik, maka orang akan memilih untuk membeli barang yang lebih mewah daripada motor, misalnya mobil atau apa. Jadi akibatnya adalah motor ini ditinggalkan dan orang memilih untuk memberi barang lain. Berbeda halnya kalau misal ini koefisiennya menjadi positif. Yang terjadi adalah GD sama dengan 500 ditambah 5. D sama dengan 505. Nah ini disebut barang normal. Jadi ketika pendapatan naik maka barang itu akan juga naik. Barang normal di sini misalnya bisa seperti tabung gas. Jadi ketika pendapatan orang naik maka orang akan membeli gas atau menyetok gas yang banyak karena mumpung dia mempunyai pendapatan yang lebih banyak. Seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, hitung elastisitas harga permintaan ED. Di sini kita sudah diketahui bahwa P1 sama dengan 25.000, P2 20.000, Q1 200, Q2 200 plus 50 sama dengan 250. Kemudian hitung elastisitas harga permintaan ED, rumusnya adalah persen dari delta Q dibagi persen dari delta P. Nah, persen dari delta P sendiri itu dicari dengan P2 dikurangi P1 dibagi P1 dikali 100% sama dengan 20.000 dikurangi 25.000 dibagi 25.000 dikali 100% sehingga menghasilkan angka minus 20%. Kemudian untuk mencari persen dari delta Q sama dengan Q2 kurangi Q1 dibagi Q1 dikali 100% sama dengan 250 dikurangi 200 dibagi 200 dikali 100% menghasilkan 25%. Kemudian ED nya hasil persen tadi kita bagi 25% dibagi minus 20% sama dengan minus 1,25. Jadi karena ini adalah sifatnya mutlak, jadi minus itu tidak berpengaruh sehingga ED adalah 1,25. Nah, jadi 1,25 juga bisa menjawab dari pertanyaan B. Jelaskan apakah permintaan elastisitas, inelastisitas atau unitary. Jadi ini adalah jenis elastisitas karena dia lebih dari satu, artinya responnya dia tuh sangat tinggi. Kemudian inelastisitas itu sendiri adalah ketika nilainya kurang dari satu, artinya responnya itu rendah, respon terhadap perubahan harga. Kemudian yang unitary itu sama dengan satu, artinya tidak berpengaruh. Kemudian untuk menjawab nomor C, 2C, dampak terhadap pendapatan total atau TR. TR sendiri kan itu bisa dicari dengan rumus P kurangi Q atau price P dikali Q atau price dikali quantity. Jadi sebelumnya kan dia menjual 200 botol dengan harga 25.000. Jadi 200 dikali 25.000 adalah 5 juta. Kemudian sesudahnya dia menjual dengan 250 botol tapi harganya diturunin jadi 20.000. Nah, 20.000 dikali 250 jadi 5 juta. Jadi sebelum dan sesudah dengan dia menjual 200 botol dengan harga 25.000 dan dia menjual 250 botol dengan harga 20.000 itu sama aja. Pendapatnya tetap sama-sama 5 juta meskipun botol yang dijual itu lebih banyak tetapi harganya diturunkan. Jadi penurunan harga itu tidak mengubah total pendapatan secara signifikan atau hampir sama. Tapi secara teori cenderung meningkat sedikit karena ED-nya menjadi lebih dari satu. Kemudian untuk menjawab dari pertanyaan nomor 3, jadi saya akan
membahas tentang seorang pengusaha yang di sini diceritakan bahwa dia sudah 15 tahun beroperasi dan bingung mau melakukan ekspansi usaha atau tidak. Jadi kan dari data-data tersebut kita bisa tahu bahwa pendapatan rata-rata dari pengusaha ini adalah sebesar 132 miliar per tahun. Kemudian laba bersih atau net profit margin yang didapatkan itu 10%, tapi tahun depan akan diprediksi turun di angka ke 7%. Kemudian kas dan setara kasnya itu sebesar 50 miliar dan suku bunga banknya itu 5% per tahun. Kemudian untuk obligasi dengan kupon itu 9% per tahun. Jadi posisi keuangannya tuh cukup kuat, tapi margin labanya tuh menurun, artinya keuntungannya itu masih kecil. Nah, yang jadi masalah adalah klien tuh bingung, dia tuh ada beberapa pilihan. Yang pertama tuh mau menutup atau melikuidasi perusahaan, yang kedua menambah tim pemasaran supaya penjualan naik 20%, kemudian yang ketiga membeli perusahaan pesaing dengan harga 40 miliar dan akan balik modal selama 15 tahun. Kemudian yang keempat membuka bisnis baru di luar mebel. Kemudian yang kelima itu menaruh uang di obligasi dengan bunga 9%. Jadi di sini saya akan membuat analisis SWOT tentang bisnis ini dan menganalisis beberapa alternatif strategi yang ada. Oke, kemudian saya akan menganalisis dengan SWOT. Jadi dari stresnya dulu atau kekuatan apa yang sudah bagus di perusahaan ini. Di sini kita dapat data bahwa perusahaan ini adalah pengalamannya panjang. Jadi perusahaan itu sudah ada 15 tahun di industri mebel. Artinya mereka tuh udah punya macam reputasi dan keahlian kuat. Kemudian labanya stabil dan kasnya besar. Jadi perusahaannya itu punya uang tunai sebesar 50 miliar. Jadi dia tuh punya modal yang kuat buat ekspansi. Kemudian diketahui juga bahwa EBITDA-nya itu tinggi, sekitar 45%. Nah, ini tuh bisa nunjukin bahwa efisiensi dari operasionalnya itu bagus. Kemudian jaringan pelanggan dan produksinya tuh sudah mapan. Nah, ini tuh bisa jadi modal yang penting banget nih buat ekspansi pasar. Jadi dari strength ini, Pak, perusahaan itu kuat secara finansial dan operasional. Dia tuh nggak perlu khawatir tentang modal dan kapasitas. Kemudian dari sisi weakness atau kelemahan, dari data yang kita ketahui bahwa laba bersih dari perusahaan itu menurun dari 10% jadi 7%. Artinya walaupun omsetnya besar, tapi keuntungannya tuh justru malah makin kecil. Kemudian yang kedua itu kurangnya inovasi produk. Jadi selama 15 tahun beroperasi, bisnis ini tuh nggak banyak berubah. Jadi bisa jadi pelanggan tuh bisa mulai bosan. Kemudian ketergantungan pada pasar lama atau belum mencoba ekspor atau e-commerce secara optimal. Jadi kalau nggak ada inovasi, marginnya tuh bisa makin turun dan pesaing tuh bisa mengambil alih pasar. Kemudian dari sisi opportunity atau peluang, kesempatan yang bisa dimanfaatkan dari kasus ini adalah pasar digital e-commerce furniture sedang berkembang pesat. Jadi bisa dijual produk itu lewat marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau buka website sendiri. Kemudian dan masyarakat tuh suka desain custom dan ramah lingkungan. Jadi bisa jadi ide produk baru tuh untuk menarik konsumen baru. Kemudian yang ketiga itu ekspor furniture Indonesia meningkat setiap tahun. Jadi perusahaan bisa masuk ke pasar ekspor seperti Jepang, Eropa, dan lain-lain. Jadi peluang besar tuh memperluas pasar dan menaiki pendapatan lewat digitalisasi dan ekspor. Kemudian dari sisi ancamannya, yang bisa bikin rugi itu pertama tuh banyak pesaing baru yang menjual mebel dengan harga lebih murah. Kedua, harga bahan baku naik, terutama kayu atau bahan finishing. Kemudian yang ketiga tuh tren konsumen itu cepat berubah. Jadi biasa saja mereka lebih suka gaya minimalis, sementara perusahaan tuh masih jual gaya gasing. Nah, jadi jika nggak cepat beradaptasi, perusahaan itu bisa kehilangan pelanggan. Jadi dari keempat faktor ini kita bisa nyimpulin bahwa perusahaan itu sebenarnya masih punya kekuatan dan peluang besar itu berkembang asal dia tuh mau berinovasi dan memperkuat pemasarannya. Jadi menurut saya strategi yang paling logis ini adalah dengan memperkuat tim pemasaran dan promosi digital untuk menaikkan penjualan.
Mungkin juga bisa menggunakan sebagian dananya, sebagian dana kas untuk strategi pemasaran, dan simpan sisanya buat investasi aman kayak obligasi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan melakukan perhitungan bisnis. Nah, ini tujuannya tuh buat membuktikan secara angka strategi mana yang paling menguntungkan secara finansial. Jadi kita hitung dari yang pertama itu sebelum ekspansi atau kondisi sekarang. Kita mulai dari posisi sekarang. Jadi perusahaan itu kan punya pendapatan sebesar 132 miliar. Di sini saya tulis tahun ini revenue 132 miliar. Kemudian net atau laba bersih, net profit margin sudah 7%, sehingga revenue dikali laba bersih itu menghasilkan 9,240 miliar. Artinya kalau perusahaan itu nggak ngelakuin apa-apa, setiap tahun perusahaan itu akan menghasilkan laba bersih senilai 1,24 miliar. Kemudian kita hitung setelah ekspansi, yaitu dengan menambah tim pemasaran naik 20%. Nah, dari mana saya dapat angka 158,400 miliar ini? Yaitu dengan mengalihkan revenue yang lama 132 miliar dikali 1,2, yaitu sehingga menghasilkan angka 158,4 miliar. Sekarang tinggal 158,4 dikali 7%, sehingga menghasilkan 11, sekian miliar. Jadi setelah ekspansi laba bersihnya itu naik jadi 11, sekian miliar. Artinya kan dari sebelum ekspansi dan sudah ekspansi ini menunjukkan bahwa ada selisih sebesar 1,8 miliar. Artinya perusahaan itu dapat tambahan laba bersih sebesar itu 1,8 miliar setahun. Jadi apa artinya? Perusahaan itu mengeluarkan 1 miliar tapi dia bisa balik modal dan untung sebesar 850 juta dalam waktu 1 tahun.